Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Arham dengan NIM 2222121186, kelas HKI 2E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang istisab. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian istisab. Secara bahasa, istisab artinya menemani, menyertai, dan kebersamaan. Secara istilah, istisab adalah tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam istisab. Yang pertama, istisab al-ibadah al-asliyah, yaitu tetap berlakunya hukum mubah yang dasar. Misalnya, seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syarak yang menegaskan hukum tertentu. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua yaitu istisab madala asyara au akal ala wujudi, yaitu istisab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syarak diakui keberadaannya. Misalnya, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilihan yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Yang ketiga yaitu istisab al-umum ilaan yarid at-taksih, yaitu menetapkan hukum berlaku umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Bentuk ketiga ini dari esensinya tidak dipersilahkan para ulama usul fikih. Tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas yang membatalkannya. Selanjutnya yaitu nomor 4, istisab hukum akal, yaitu sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syarak, sampai datangnya dalil syarak yang menentukan hukum. Yang terakhir, istisab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misalnya, jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat bahwa ia boleh tayamum. Selanjutnya yaitu tentang kehujahan istisab. Kehujahan istisab yang pertama, ahl al-kalam tidak dianggap sebagai hujah karena tidak adanya dalil itu tidak bisa dikatakan sebagai dalil. Yang kedua, ulama Hanafi mutakhir hanya hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Misalnya ada seseorang yang mendapatkan hak, maka menetapkan hak itu tidak boleh dengan istisab, tetapi kalau menolak hak maka menetapkan sebuah hak maka boleh dengan istisab. Yang ketiga, ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali hujah untuk hilang dan tetap. Maksudnya, seorang suami istri itu berada dalam posisi suami istri sampai ada dalil yang menyatakan bahwasanya keduanya bercerai. Yang selanjutnya yaitu kaidah istisab. Kaidah istisab yang pertama yaitu hukum asal. Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan atas kebalikannya. Maksudnya di sini bahwa sesuatu yang telah tetap dengan keduanya pada masa lampau dalam bentuk ada atau tidaknya
Sesuatu harus tetap dalam keadaan itu, tidak boleh berulah kecuali ada dalil yang menunjukkan pada perubahan tersebut. Contoh kaidah ini dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah apabila penjual dan pembeli berselisih mengenai waktu yang disepakati dalam qiyas syarat, misalnya penjual mengatakan waktu yang ditetapkan 3 hari sehingga pembeli hanya dapat membatalkan jual beli atau mengembalikan barang dalam waktu 3 hari tersebut, sedangkan pihak yang mengembalikan barang dalam waktu 3 hari tersebut merupakan waktu yang tetap ditetapkan dalam 1 pekan. Kaidah yang kedua, hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa pada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Maksud kaidah ini bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat dengan peristiwa sampai ada dalil bukti lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh. Contoh, apabila terjadi perselisihan dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli mengenai adanya catat dan barang yang dibeli pasca barang diterima oleh pembeli. Kaidah yang terakhir yaitu hukum asal bagi sesuatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Contoh penerapan kaidah ini yaitu apabila terdapat perselisihan antara mudhorib dan sahib al-mal dalam akad kerjasama mudharabah antara keduanya. Kemudian mudhorib mengatakan bahwa dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan, maka menurut kaidah ini dapat diterima perkataan mudhorib tersebut. Sekian penjelasan materi tentang istisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.